Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Hit dimanapun Anda berada, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan ya, sehat kantong, sehat pikiran, sehat segala-galanya. Ya, jangan stres mikirin kondisi saat ini ya. Kita harus happy, harus bahagia di tengah Ramadan yang kita jalani ya. Insya Allah hari ini sebagaimana hari-hari sebelumnya kembali kita akan dengarkan mungkin pertanyaan dari Sobat Hits yang lain yang mudah-mudahan mewakili perasaan kita. Kalau Sobat Hits yang mungkin belum terwakili dari kemarin-kemarin, boleh kirimkan pertanyaan kepada kami semuanya ya dalam program Nunggu Beduk agar Nunggu Beduknya terus bermanfaat ya. Sekarang kita dengarkan satu pertanyaan dari Sobat Hits yang lain ya. Bismillahirrahmanirrahim, disimak baik-baik. Assalamualaikum Pak Ustadz Najmi. Pak, aku di sini tuh mau bertanya, apa hal-hal yang makruh dalam berpuasa yang dapat membatalkan puasa kita, Pak? Mohon jawabannya Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz Najmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, luar biasa pertanyaannya. Apa ini bentuk kekhawatiran berarti ya? Apa saja sih hal-hal yang makruh ya, yang kalau kita jalani itu bisa bahkan membatalkan puasa kita? Ya, ini dahsyat nih pertanyaannya. Ini boleh jadi mungkin yang nanya baru-baru kemarin jadi pasangan muda mungkin ya. Karena ini kemarin juga ada yang WhatsApp ke saya, jujur aja ada yang WhatsApp ke saya, namanya baru akad ya, baru selesai nikah gitu. Di bulan puasa seperti ini kan boleh nggak sih saya dekat-dekat sama suami, sama istri dan sebagainya. Nah ya, ini kita akan masuk ke sana nanti ya. Intinya apa saja sih perkara makruh yang pada akhirnya bisa membatalkan puasa? Sesungguhnya sih mungkin lebih tepatnya membatalkan pahala puasa ya, tapi pada akhirnya memang bisa berujung membatalkan puasa itu sendiri. Contoh, apa misalnya ghibah, ngomongin orang itu makruh, ya, bisa membatalkan pahala puasa. Seperti hadis yang sangat masyhur, kamin shaimin laisa lahu min siyami lal juwal aksi. Amat banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa. Di antaranya itu orang yang berghibah. Termasuk juga orang yang suka tidur terlalu lama. Iya kan, naumus shaum ibadah tadinya. Emang puasanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Tapi kalau ente kelamaan tidurnya, nggak ada manfaatnya, itu makruh. Karena biasanya para sahabat itu ya, kenapa sampai dikatakan naumus shaum ibadah, nyambung dengan hadis yang lain. Apa hadis yang lainnya? Yang tadi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mereka sungguh-sungguh mengisi malamnya. Salatnya itu luar biasa sungguh-sungguh, baca Quran luar biasa sampai kecapean di malam hari, maka siang harinya mereka tertidur. Maka dikatakan naumus shaim ibadah, untuk rehat sementara ya. Tapi kalau kita tidurnya berlama-lama, habis subuh salat tidur, duha belum bangun, zuhur masih molor, ya kan? Bangun-bangun jelang asar, apalagi sampai kelewat sholat zuhurnya, itu jadi haram malah, bukan makruh lagi. Apalagi diantaranya makruh-makruh, cicipin makanan itu juga makruh, ya. Boleh tidak membatalkan kalau tidak sampai dirasakan oleh lidah dan kita telan. Cukup ditetes, dirasain, kemudian dikeluarkan lagi. Sifatnya makruh tapi tidak batal. Boleh. Ketika misalnya kita menyajikan supaya takarannya pas ya, mungkin misalkan asinnya pas dan boleh ya. Tapi itu kalau kita terlalu sering berlebih-lebihan itu menjadi makruh dan bisa menjadi haram. Apalagi diantaranya nih yang tadi kita bahas, yang baru pasangan muda, manten, deket-deket nih, nenggol-nenggol ya kan, Mas ada yang nyengir nih, ketahuan nih baru pengantin baru nih ya, menjelang Ramadan biar sahurnya ada temen, nikah dulu, kan banyak yang begitu kan. Nah, saat puasa kita sebagai suami istri bercumbu, mungkin cium istri, cium kening suami, itu dibolehkan, halal, tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Tapi kalau disertai dengan hasrat nafsu itu menjadi makruh, dan kalau sampai pada akhirnya terjadi sesuatu itu bisa menjadi haram. Hati-hati, kafaratnya, dendanya berat bro. Suami sama istri ya, siang hari lagi puasa begituan. Apa kafaratnya itu? Yang pertama memerdekakan budak. Kalau sekarang kan udah nggak ada budak
kafarohnya atau dendanya adalah kita diminta puasa 2 bulan berturut-turut lamanya. Gimana ceritanya yang sebulan aja kita batal ya, apalagi 2 bulan kan? Nah, makanya berat dijaga. Hati-hati kita terhadap hal-hal yang sifatnya awalnya boleh ya atau awalnya makruh, lama-lama bisa membatalkan puasa kita sendiri. Itu harus sama-sama kita waspadai. Nah, berkenaan dengan ini pula, saya ingin sampaikan ada wanti-wanti, warning dari Nabi Muhammad SAW. Buat siapa? Buat kita nih. Hati-hati, kata Nabi. Nanti di yaumil akhir itu akan ada orang yang bangkrut dan itu banyak. Para sahabat kaget. Bangkrut kayak gimana maksudnya Rasulullah? Rasul bertanya, tahukah engkau siapa orang yang bangkrut? Mereka menjawab, mungkin yang tidak punya harta, tidak punya segala macam. Tidak, kata Rasulullah. Orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah bukan orang yang tidak memiliki harta. Bukan. Tapi kelak di masa yang akan datang, di yaumil akhir akan ada orang yang datang kepada Allah dengan pahala puasa, dengan pahala sholat, dengan pahala zakat, dengan pahala kebaikan semuanya. Waqad syatama hadza. Tapi dulu waktu hidup di muka bumi sering ngomongin orang, menggunjing, gibah. Nah, itu akan terjadi transfer pahala. Jadi yang kita omongin tuh, pahala kita dipindahin ke dia. Seberapa banyak kita ngomongin, seberapa banyak pahalanya ditakar. Kalau sampai habis nih, pahalanya udah habis, kita masih ternyata banyak ngomonginnya, gibahnya, ya kan, ngomongin orang segala macam, fitnah orang, bahkan akhirnya apa? Dosa orang itu dipindahkan ke kita. Itu adalah orang yang muflis. Makanya di puasa ini hati-hati. Dari perkara yang kelihatannya mungkin biasa-biasanya kan cuma ngomongin orang doang kan gak nyakitin, itu hati-hati. Ya, hati-hati. Kita hindari hal-hal yang makruh, apalagi hal-hal yang sifatnya haram ketika berpuasa. Hingga mudah-mudahan Sobat Hits semuanya dalam menjalin Ramadan di rumah aja penuh keberkahan dalam lindungan Allah SWT. Insya Allah kita akan jumpa kembali di lain waktu dan kesempatan. Sampai jumpa dalam program Nunggu Beduk. Stay di rumah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.